Karyawan yang udah lama kerja, pindah ke perusahaan lain yang kasih gaji ratusan juta. Nggak loyal atau realistis? Di episode ini kita akan bedah cerita Aku Gitu Sih. Saya akan berikan insight terkait dengan season 1 Penjaga Gudang episode 1. Bagi kalian yang belum nonton, bisa ke Instagram Masa Pola Pikir atau klik link di caption. Singkat kata, videonya bercerita tentang seorang penjaga gudang yang awalnya rela untuk bekerja dengan gaji berapapun karena nggak ada pengalaman kerja. Orang ini akhirnya jadi orang kepercayaan. Sampai satu titik dia paham dengan semua yang ada dalam bisnisnya. Dia sampai ditawarkan pekerjaan dari perusahaan lain dengan gaji ratusan juta. Dan karena nggak bisa disamakan gajinya oleh perusahaan lamanya, akhirnya dia pindah. Saya akan bahas dari dua sisi, karyawan dan pebisnis. Dimulai dari karyawan. Ketika kita nggak punya pengalaman kerja, ruang untuk negosiasi gaji kita nggak banyak pada saat mencari pekerjaan. Terlebih lagi kalau latar belakang pendidikan kita juga nggak terlalu tinggi. Misalnya cuma sekolah dan nggak kuliah. Secara kualifikasi sangat tidak kompetitif dibandingkan dengan orang-orang yang lulus kuliah. Kita tahu bahwa latar belakang pendidikan tidak mendefinisikan kemampuan seseorang. Orang yang nggak kuliah mungkin bisa lebih jago pada kemampuan tertentu dari orang yang kuliah. Misalnya desain, programming, digital marketing, dan sebagainya. Tapi secara umum, sayangnya, latar belakang pendidikan menjadi patokan saringan dari banyak perusahaan ketika seseorang nggak punya pengalaman kerja. Tapi seiring dengan bertambahnya pengalaman kerja, latar belakang pendidikan semakin nggak terlalu dilihat. Karena kemampuan di lapangan jauh lebih penting. Ketika ada pengalaman kerja, daya negosiasi gaji kita juga akan semakin baik. Dan peluang kerja yang lebih baik juga akan terbuka. Bahkan untuk orang-orang yang berada di posisi senior, seperti manajer, direktur, itu mereka seringkali malah dicari. Karena punya pengalaman yang banyak di bidang tertentu. Mereka biasanya dikontak oleh headhunter, misalnya lewat LinkedIn. Dan karena posisinya dicari, dan memang nggak banyak orang yang punya pengalaman serupa yang dibutuhkan, daya negosiasi gajinya jadi bagus. Makanya seringkali kalau kita tanya orang-orang yang sudah senior dalam karirnya, mereka seringkali bilang, fokus dulu di pengalaman. Jangan terlalu pusing dengan gaji kalau masih awal bekerja. Karena inti utama naiknya karir seseorang itu adalah dari pengalaman yang dia akumulasi dan kemampuan yang dia miliki. Value diri kita akan naik seiring dengan bertambahnya pengalaman kerja dan kemampuan kita. Jadi untuk teman-teman di sini, terutama yang fresh graduate, kalau bisa fokusnya di pengalaman kerja dulu. Jangan terlalu mikirin uangnya dulu. Cari tempat yang kalian bisa belajar banyak dan pada saat kerja, kerjakan semaksimal mungkin. Pelajari hal-hal yang ada di luar pekerjaan kalian, supaya kalian ngerti banyak hal. Nanti sejalan dengan waktu, ketika sudah ada pengalaman yang cukup dan masuk dalam kriteria banyak posisi di market, barulah mulai pikirkan dari sisi gajinya. Sekarang saya akan bahas dari sisi pebisnis. Setiap perusahaan, baik perusahaan kecil ataupun besar, pasti punya karyawan inti. Karyawan inti ini maksudnya adalah orang-orang yang memegang ranah penting di dalam perusahaan. Seringkali pebisnis menganggap orang-orang ini akan bersama terus selamanya. Karena sudah lama kerjanya, sudah pasti loyal. Padahal suatu ketika, mungkin saja ada penawaran kerja yang lebih menarik ke mereka, yang dimana penawaran kita nggak bisa menyaingi. Ini seringkali terjadi, dan sah-sah saja menurut saya untuk karyawan inti keluar. Karena memang ya mereka adalah seorang profesional. Mereka berhak pindah kalau ada penawaran yang lebih menarik. Jadi untuk pebisnis, idealnya memang selalu memikirkan tentang hal ini. Orang substitusi harus dipersiapkan di internal. Jadi kapanpun orang inti keluar, langsung bisa digantikan dengan mudah. Minimal diisi sementara sampai bisa mencari pengganti yang punya kualifikasi yang sama. Karena kalau posisi sudah senior, carinya akan lama. Ada negosiasi gaji, budaya kerjanya belum tentu sama, pas orangnya keluar butuh beberapa bulan notis dari perusahaan sebelum. Jadi kalau nggak ada pengganti sementara di internal, efeknya bisa sangat berasa di perusahaan. Satu lagi yang biasa diterapkan di perusahaan besar adalah kalau posisinya sudah senior, maka ketika mau resign, itu minimal pemberitahuannya harus beberapa bulan, 2-3 bulan sebelumnya, supaya nggak langsung kosong posisinya, supaya perusahaan punya waktu untuk cari pengganti. Sekarang saya ingin bertanya ke kalian, kalau kalian sudah lama bekerja dengan suatu perusahaan dan menjadi karyawan inti dan dekat dengan owner misalnya, dan suatu ketika kalian mendapatkan penawaran kerja dengan gaji beberapa kali lipat, dan perusahaan kalian nggak bisa menyaingi penawaran tersebut, kalian akan pindah nggak? Isi di kolom komentar ya.